Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaan dari kelompok kami terkait dengan bab teknologi komunikasi. Saya sendiri, Anggi Ahmad Faresi, absen 3. Saya Firda Istiana Putri, absen 11. Saya Medita Yagina Pratiwi, absen 18. Nama saya Ria Septiani, absen 23. Baik, selanjutnya pokok bahasan. Pokok bahasan di sini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang kedua, teknologi dalam komunikasi tertulis. Yang ketiga, teknologi dalam komunikasi lisan. Dan yang terakhir, pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Pembahasan pertama, teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi merupakan alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Kemajuan teknologi dalam komunikasi telah memungkinkan terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak, kapanpun dan dimanapun berada. Penggunaan internet, email, voicemail, dan media sosial memudahkan para pihak untuk bekerja tidak dalam satu lokasi. Bekerja tidak perlu dilakukan di kantor konvensional, tetapi juga bisa di rumah, di jalan, atau di berbagai negara. Untuk membantu melakukan pemilihan teknologi komunikasi, BOF dan TIL memberikan pedoman sebagai berikut. 1. Harapan penerimaan pesan. 2. Waktu dan biaya. 3. Sifat pesan. Dan yang terakhir, 4. Perlunya penampilan. Selanjutnya, teknologi dalam komunikasi tertulis. Komunikasi bisnis pada umumnya bersifat resmi. Pesan bisnis bisa dikomunikasikan secara lisan atau tertulis. Pesan-pesan penting biasanya dikomunikasikan dengan dokumen tertulis. Dokumen tertulis dapat ditulis dengan tangan, diketik dengan mesin ketik manual atau elektronik, dicetak dalam bentuk printout atau menggunakan email. Komunikasi tertulis secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, penyusunan dokumen cetak atau print, yang kedua, penyusunan dokumen elektronik. Teknologi dalam komunikasi tertulis dibagi menjadi dua, yaitu satu penyusunan dokumen cetak, dua penyusunan dokumen elektronik. Penyusunan dokumen cetak, software yang paling umum dan paling banyak digunakan untuk membuat dokumen cetak adalah word processor. Dokumen cetak dalam penyusunannya dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu satu perencanaan dokumen cetak, dua penyusunan dokumen cetak, tiga revisi dokumen cetak, 4 produksi dokumen akhir, dan 5 distribusi dokumen cetak. 2. Penyusunan dokumen elektronik. Pengembangan dokumen bisnis akhir-akhir ini adalah menyusun dokumen yang tidak di atas kertas. Mereka menulis dokumen ini di komputer dan mengirimkannya melalui saluran telepon atau melalui saluran lain, sehingga dapat dibaca di komputer yang menerima pesan. Email merupakan dokumen yang dibuat, dikirim, dan dibaca dengan komputer. Email mempunyai jaringan network yang berbeda-beda. Teknologi dalam komunikasi lisan. Dalam komunikasi lisan, pesan dikirim melalui suara dengan atau tanpa alat bantu. Adapun contoh komunikasi lisan yaitu bercakap-cakap melalui telepon, mendengarkan ceramah, menonton televisi, atau mendengarkan radio. Mengenai teknologi dalam komunikasi lisan, pembahasan akan dibagi menjadi dua, yakni teknologi dalam komunikasi lisan individual dan teknologi dalam komunikasi lisan kelompok. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, teknologi dalam komunikasi lisan individual, yang terdiri dari yang pertama media sosial, yang kedua telepon, yang ketiga pager, dan yang terakhir ada voicemail. Selanjutnya, teknologi dalam komunikasi lisan secara berkelompok. Komunikasi lisan bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu sebagai berikut. Yang pertama, teleconference, dan yang kedua ada presentation system. Komunikasi massa juga melibatkan alat-alat komunikasi lisan mekanis, yaitu film, media sosial atau internet, dan televisi. Selanjutnya, pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Pembahasan mengenai pengaruh teknologi terhadap komunikasi akan mengacu pada bagaimana teknologi komunikasi tersebut mengubah cara-cara dalam menjalankan bisnis. Pengaruh teknologi tersebut secara garis besar dibedakan menjadi dua. Pengaruh yang menguntungkan atau disebut dengan manfaat teknologi komunikasi, dan pengaruh yang merugikan. Manfaat teknologi komunikasi. Teknologi secara umum dibuat atau disusun untuk membantu manusia dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian, pembuatan teknologi komunikasi dibuat untuk membantu manusia dalam menjalankan tugas-tugas komunikasi, sehingga menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, ataupun lebih baik.
Beberapa manfaat teknologi komunikasi akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aliran komunikasi. Yang kedua, mempermudah orang dalam berkomunikasi. Yang ketiga, mengubah struktur organisasi. Dan yang keempat, menurunkan biaya komunikasi. Kelemahan teknologi komunikasi. Berikut merupakan beberapa kelemahan di teknologi komunikasi. Di antaranya, 1. Kelebihan informasi. 2. Keamanan data. 3. Privasi informasi dan produktivitas karyawan. 4. Kurangnya hubungan antara individual. 5. Penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Yang terakhir ada kesimpulan, semakin cepatnya perkembangan teknologi komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani akan hal itu di berbagai situasi yang menantang. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan teknologi komunikasi yang sangat aktual, cepat, dan terpercaya, yang mana bisa semua masalah tersebut hanya bisa diselesaikan melalui teknologi komunikasi. Walaupun prakteknya komunikasi bisnis menggunakan peran teknologi komunikasi, akan tetapi keberhasilan komunikasi itu disebabkan oleh kemampuan dari individu itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.